Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak Ibu sekalian. Kembali lagi dengan Rehan, salah satu konsultan BW di Ciputat. Kembali lagi di channel Rehan, ya kan. Semoga Bapak Ibu selalu sehat walafiat, dilindungi Tuhan, juga diberi kelancaran atas segala rezekinya. Untuk dealer BW di Ciputat melayani penjualan unit, servis, spare part, juga body repair ya. Untuk informasi lebih lanjut boleh hubungi Rehan di 0858 9224 0590. Untuk mau tahu dealernya di mana, alamatnya di Jalan RE Marta Dinata nomor 30 Cipayung Ciputat Tangerang Selatan. Nah, kali ini Rehan mau bahas tentang gimana caranya kalau misalnya mau charge mobil listrik tapi belum ada wall charger, terus misalnya nggak mau repot ya kayak SPKLU. Ini ada salah satu caranya ya. Di sini Rehan jelasin yuk. Nah, ini di depan kita udah ada BYD Sea Lion 7 ya, yang tipe performance nih. Nah, ini posisinya lagi di charge tapi bukan di SPKLU maupun di wall charger. Kita lihat nih di mana nih. Hal yang paling gampang yaitu nge-charge-nya. Nah, ini dia lagi nge-charge-nya ya. Ini apa namanya nih? Kalau misalnya lagi nge-charge, indikatornya nyalanya seperti ini. Nah, kita lihat nih, dia sumber dayanya langsung dari colokan biasa. Di sini bisa banget dong. Nah, ini bentuknya portable chargernya yang diberikan oleh BYD. Ya, ini ada indikator power, indikator charging, sama indikator volt ya. Jadi kalau misalnya charging dia bakal terus berkedip ya. Ini dia minimal dayanya di 2200 watt. Kalau misalnya di bawah itu gimana mas? Ya paling ya sebenarnya nggak bisa sih, karena dia untuk dia sendiri minimalnya di 2200 watt. Kalau misalnya listrik rumah bapak ibu itu masih di 3500, saran Rehan mendingan ditambah aja. Nah, ini contohnya ketika di dalam ya. Dalamnya ini kayak gini nih. Nah, ini dia charging. Nah, charging powernya di 1,5 kilowatt ya, sekitar 1500-an. Dia belum maksimal karena masih listriknya masih kebagi-bagi ya. Walaupun sebenarnya dia kuat, tapi listriknya kebagi-bagi, jadi yang masuk cuma 1500 watt. Nah, ini karena baterainya dia yang gede banget si Lion. Jadi waktu chargingnya lama banget nih, 26 jam 21 menit. Kenapa? Karena yang masuk itu kan cuma 1500 kilowatt per jam. Jadi 1500 watt per jam. Bayangin, ini baterainya tuh 80 sekian, 80 kilowatt. Jadi butuh waktu berapa lama nih untuk sampai 80. Nah, ini untungnya dia udah 51% ya. Nah, solusinya gimana mas kalau misalnya lama kayak gini ya? Kita harus ubah habit, kebiasaan yang kita pakai mobil konvensional ya. Kalau mobil konvensional kan dia tinggal isi bensin aja ya kalau misalnya mau habis. Nah, kalau misalnya mobil listrik, mendingan misalnya nih bapak ibu pakai misalnya di 100% nih, terus bapak ibu pakai cuma 3% atau 5% lah ya. Jadi sisa tinggal 95%. Nah, itu ketika pulang sampai rumah, better itu di charge lagi gitu loh. Jadi langsung di charge lagi. Apa nggak rusak mas? Enggak, tenang aja. Karena yang sudah pernah dilakukan oleh taksi E6 yang mana baterainya aja belum pakai blade battery, dia itu aman. Mana dia pakai fast charging terus gitu kan setiap hari. Kan nggak mungkin ya dia pakai charging yang biasa, karena kan agak lama. Nah, itu sampai sekarang mereka itu masih ada yang pakai loh bekas taksinya itu. Jadi kira-kira udah di kilometer 731.000 deh kalau nggak salah. Itu kesehatan baterainya masih di atas 80%, yang mana dia belum pakai teknologi blade battery. Jadi harusnya aman banget, apalagi cuma itu kan tegangan kecil ya. Misalnya kayak gini nih, tegangan cuma 1500 watt ya. Harusnya tuh aman-aman aja, karena kalau misalnya yang DC itu minimal di 50.000 watt gitu. Kira-kira kayak gitu aja penjelasan Rehan kali ini mengenai gimana sih caranya ngecas kalau misalnya males kayak SPKLU. Terus kalau misalnya
belum ada wall chargernya, tapi kita mau ngecas gitu kan. Jangan pernah tunggu habis kalau misalnya mau ngecas pakai portable. Bukan karena dia apa ya, tapi karena ngecasnya agak lama masuknya. Jadi kita butuh waktu yang lebih banyak, kecuali kalau misalnya bapak ibu nggak punya schedule kemana-mana nih. Jadi Rehan saranin diubah habitnya, ketika nyampe rumah langsung charge, gitu kan, daripada nunggu sampai 30% gitu kan. Apalagi kayak tadi aja nih yang Rehan bahas itu kan di Sealayan ya, jadi 51% aja untuk ke 100-nya masih butuh 26 jam. Gimana kalau misalnya dari 30%, butuh waktu berapa puluh jam lagi gitu kan. Nah, maka dari itu Rehan untuk menyarankan ya udah habitnya yang diubah. Walaupun baterainya masih banyak, cas aja langsung. Karena kan di sini juga punya fitur dia bisa di schedule charging ya. Contohnya ada di sini nih. Kalau misalnya dari home, kita tinggal ke sini ke setting ya, terus ke energy, terus charging and discharging. Ini smart charging. Ini contohnya nih. Jadi setiap hari kita bisa atur, misalnya mulai startnya dari jam 23 sampai 100%, bisa banget dia auto cut off ya. Terus kalau misalnya mau di ini ya, nih ubahnya langsung diubah aja bisa nih setnya nih, charge sampai 100% atau mau lewat jam-jamnya gitu ya. Nah, gimana? Oke dong, gampang dong harusnya ya. Nah, gimana Bapak Ibu? Kalau masih punya pertanyaan seputar BYD, boleh hubungi Rehan langsung ya di 085892240590. Atau kalau mau test drive langsung bisa, mau datang ke dealer bisa, mau dibawain ke rumah juga bisa. Langsung aja hubungin Rehan ya di kontaknya yang tadi ya. Oke, sekian, terima kasih banyak. Kurang lebih mohon maaf. Kalau masih punya pertanyaan langsung aja terus di kolom komen, atau misalnya mau WA juga nggak masalah. Oke, kiranya itu aja cukup. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu Bapak Ibu dimanapun berada. Sekian aja. Oke, dadah.